GKI Gereja Kemenangan Iman Indonesia Cabang Purwokerto Minggu 31/10/2021. Mari kita mengangkat pujian membawa korban syukur. Saat masuk hadiratmu, ku tersungguh dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat masuk ke hadiratmu, ku tersungguh dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Saat masuk ke hadiratmu, ku tersungguh dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur
sebab Tuhan baik. Kau baik Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Engkau baik Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama Tuhan. Engkau baik Tuhan, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah Oh, Jesus. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Bawa korban syukur ke tempat kudus Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Bapak kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, Allah yang baik, sebab kasih setiamu tetap kekal selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih sepanjang minggu ini Kau sudah memberkati kami Tuhan Yesus, sudah melindungi kami, Kau sudah menyertai hidup kami Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang beribadah kepadamu, kami datang memuji kebesaran-Mu, meninggikan Kau Tuhan. Berkatilah ibadah kami, berkatilah umat-Mu yang beribadah pada saat ini Tuhan, yang hadir di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus juga yang masih dalam perjalanan, baik juga anak-anak-Mu jemaat-Mu Tuhan Yesus, keluarga kami di mana berada yang mengikuti secara online Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, oh biarlah semuanya kami Tuhan Yesus permuliakan nama-Mu Tuhan. Hidup kami menyenangkan hati-Mu, beribadah menguduskan hari Sabat di dalam nama Yesus. Diberkati pada hari ini Tuhan, firman-Mu yang hidup dan berkuasa memerdekakan kami, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat,
balut segala luka-luka, bahkan juga memberikan semangat hidup Tuhan Yesus, masa depan yang penuh harapan Tuhan, janji-janji daripada-Mu Tuhan, tetap menjadi milik umat-Mu Tuhan Yesus. Lewat firman-Mu kami bisa disegarkan, kami bisa dikuatkan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami ibadah kami, di dalam nama Yesus mujizat-Mu terjadi dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur, mari kita katakan sama-sama, amin. Mari kita mengangkat pujian Raja Mulia.
Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom. Shalom, 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 Indonesia penuh shalom. Indonesia penuh shalom. Indonesia penuh Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Turunlah shalom,
Turunlah damai sejahtera Tuhan. Turunlah Tuhan kiranya roh damai sejahtera Tuhan atas setiap kami di tempat ini, atas setiap anak-anak-Mu yang beribadah Tuhan melalui Facebook dan Instagram. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu turun atas kami semua. Turunlah damai sejahtera Tuhan atas Indonesia. Turunlah damai sejahtera Tuhan atas seluruh dunia. Turunlah damai sejahtera Tuhan atas keluarga. Turunlah damai sejahtera Tuhan atas setiap hati yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Roh-Mu melawat kami semua. Shalom Tuhan turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman Allah. Berbicaralah kepada kami. Biarlah Tuhan menegur kami. Biarlah Tuhan memperbaiki kami. Biarlah Tuhan memulihkan kami. Biarlah Tuhan memerdekakan kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang terikat dimerdekakan Tuhan, yang kehilangan damai diberi damai oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, dan salam kemenangan iman bagi saudara-saudari semuanya yang beribadah bersama dengan kami pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini secara onsite maupun saudara yang beribadah melalui saluran Instagram, saluran Facebook, dan juga saluran YouTube. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul menjadi penengah. Mari kita baca terlebih dahulu ayat firman Tuhan dalam Mazmur 106 ayat 21 sampai 23. Mazmur 106 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir, perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam banyak peristiwa di Alkitab kita melihat bagaimana Tuhan hendak memusnahkan orang-orang yang keras kepala, tidak mau taat, tidak mau percaya, tidak mau sungguh-sungguh menyembah Dia. Kepada orang-orang Israel, orang yang dikasihinya, orang yang telah dipilihnya, suku bangsa yang telah dipilihnya, tetapi mereka hendak dimusnahkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sebabnya? Nanti kita akan melihat. Untung saja saudara, ada seorang penengah, ada seorang Musa yang mengetengahi antara Tuhan dan orang Israel, sehingga tidak terjadi kemusnahan. Kalau kita melihat pengertian arah daripada penengah, itu dalam Kamus Bahasa Indonesia, artinya orang yang menengahi, pelerai, pemisah, pengantara, pendamai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penengah dalam hal ini Musa, ya, menengahi antara orang Israel dan Tuhan, sehingga murka Tuhan tidak menimpa orang Israel. Menengahi persoalan antara Musa dengan orang Israel, sehingga orang Israel bisa selamat dan masih ada sampai hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapakah Tuhan mau memusnahkan orang Israel?
Yang sungguh sebenarnya mereka orang yang dikasihi oleh Tuhan. Orang suku bangsa yang telah dipilih oleh Tuhan. Mengapa mereka hendak dimusnahkan Tuhan? Alasannya dari ayat yang kita baca tadi. Karena mereka melupakan Allah. Mereka melupakan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, melupakan Tuhan, melupakan segala perbuatannya dalam hidup kita, melupakan semua pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, melupakan semua keajaiban-keajaiban yang telah diberikannya, melupakan semua karya-karya keselamatan yang telah diberikannya dalam hidup kita. Itu dapat menyebabkan kemusnahan. Itu dapat menyebabkan murka Tuhan atas hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam melupakan Tuhan, ada 3 hal yang dilakukan orang Israel. Ya, 3 kesalahan ini dalam rangka melupakan Tuhan. Ya, yang pertama, mereka mencobai Tuhan. Mereka mencobai Tuhan. Tuhan telah memberikan mereka makanan yang terbaik di dunia. Roti dari surga, manna, makanan para malaikat dikatakan dalam Alkitab. Mereka sudah mendapatkan makanan yang terbaik, yang tidak ada sedikit pun kurangnya, gizinya lengkap, sempurna sekali saudara. Ya, sehingga orang Israel selama 40 tahun di padang gurun tidak pernah sakit, tidak pernah batuk, tidak pernah pilek, tidak pernah sakit perut, tidak pernah saudaraku mencret. Mereka selalu sehat, mereka selalu kuat, mereka selalu saudaraku dipelihara Tuhan melalui manna itu. Tetapi mereka menolak. Mereka tidak suka yang terbaik yang telah Tuhan berikan. Mereka teringat ke tanah Mesir, ada daging di sana. Mereka minta hal-hal yang ada di tanah Mesir. Mereka ingat akan bawang bombay, bawang prei. Mereka ingat saudaraku semua makanan-makanan yang ada di Mesir. Mereka minta yang ada di Mesir dari Tuhan. Mereka minta daging. Sesungguhnya, saudaraku, Tuhan bukan tidak mampu, bukan tidak sanggup memberi mereka daging. Tapi Tuhan tahu yang terbaik bagi kesehatan mereka. Tuhan tahu yang terbaik bagi kesehatan umatnya. Tuhan tahu yang terbaik bagi umat. Tuhan berikan mereka manna yang tidak kekurangan apapun. Lengkap sekali gizi. Tetapi mereka mencobai Tuhan. Kira-kira Tuhan sanggup gak ya memenuhi seleraku? Kira-kira Tuhan sanggup gak ya memenuhi keinginanku? Kira-kira Tuhan mampu gak ya memberi aku daging di padang gurun ini? Mereka mencobai Tuhan. Mereka pikir Tuhan tidak sanggup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan buktikan pada mereka bahwa Tuhan bisa memberi mereka makan daging. Bukan hanya 1 hari, tapi 1 bulan penuh mereka makan daging terus menerus. Sekitar 3 juta sampai 4 juta orang tiap hari makan daging. Saudara bisa bayangkan dan hitung berapa ton daging yang dibutuhkan tiap hari. Saudara, ya, Purwokerto ini saudaraku dan Banyumas ini seluruhnya lebih kurang penduduknya 3,5 juta. Jadi saudaraku memberi makan 1 kabupaten itu daging setiap hari. Bayangkan berapa banyak daging yang diperlukan. Maka dari itu Musa pun saudaraku pusing. Dan dia meragukan Tuhan dalam perkataannya. Dia berkata, bagaimana mungkin mereka bisa makan daging? Seberapa banyak sapi yang hendak dipotong? Seberapa banyak unta yang bisa dipotong untuk memenuhi kebutuhan mereka? Tapi Tuhan berkata, engkau akan lihat. Bukan hanya 1 hari. Di 1 bulan penuh. Tiap hari makan daging. Tuhan sanggup. Amin. Tuhan mampu melakukan hal-hal yang mustahil. Tuhan sanggup mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang kita perlukan. Tetapi janganlah kita mencobai Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mencobai Tuhan. Yang kedua, mereka cemburu kepada hamba Tuhan yang telah dipilih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 1 kali komplotan Datan, Abiram dan teman-temannya DKK ya. Mereka itu protes pada Tuhan.
Emangnya Musa saja yang dipilih Tuhan? Emangnya Harun saja yang dipilih Tuhan? Enggak, kami juga dipilih Tuhan. Kami juga hamba Tuhan. Mereka cemburu kepada Musa, mereka cemburu kepada Harun, mereka cemburu dengan kedudukan dan kejabatan dan kuasa yang diberikan Tuhan kepada Harun dan Musa. Mereka ingin apa yang Tuhan berikan pada Harun dan Musa. Saudara, kecemburuan. Kalau dalam banyak berita kita lihat, sudah bisa menyebabkan suami membunuh istri, istri membunuh suami. Kecemburuan bisa menyebabkan seorang bawahan membunuh atasan. Kecemburuan bisa menyebabkan saudara bersaudara, sedarah bisa saling membunuh. Kecemburuan bisa menyebabkan kerusakan dan kematian. Saudaraku, Datan, Abiram, dan kawan-kawannya cemburu kepada Musa dan Harun. Saudara, dosa cemburu ini berbahaya. Ya, mencemburui apa yang Tuhan telah berikan pada orang lain. Tuhan, dia dapat mobil, aku kok enggak. Cemburu, saudara. Akhirnya ngambek. Ya, Tuhan, dia keluarganya baik-baik, saya kok amburadul. Cemburu, saudara. Dia bisa beli TV baru, saya kok enggak. Dia bisa beli handphone baru, saya enggak. Tuhan, dia kok punya bapak yang baik, saya kok enggak. Cemburu. Saudara, kecemburuan seperti ini Tuhan tidak suka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hendaknya kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Hendaknya kita bersyukur atas orang tua yang Tuhan berikan pada kita, bagaimanapun bentuknya dan wujudnya. Hendaknya kita bersyukur atas tubuh yang Tuhan berikan pada kita, atas keluarga yang Tuhan berikan pada kita, atas saudaraku semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hendaknya kita penuh dengan ucapan syukur. Amin. Kecemburuan itu saudaraku tidak baik, dan itu menyebabkan saudaraku Datan dan Abiram binasa. Yang ketiga, dalam rangka melupakan Tuhan, mereka sujud kepada anak lembu. Saudara tahu, anak lembu, kenapa anak lembu? Pada zaman itu, Israel kuno, saudaraku, lembu itu sangat penting. Saudara, kita lihat bagaimana mereka mengenal tanah Mesir. Di sana, saudaraku, ada pertanian yang begitu luar biasa di tepi atau delta Sungai Nil. Di sana, saudaraku, mereka menggarap sawah, menggarap lahan dengan menggunakan lembu. Jadi lembu itu adalah sarana. Lembu itu adalah teknologi untuk menolong mereka untuk menggarap tanah dan menggarap sawah. Jadi lembu itu, saudaraku, sangat dipuja, sangat penting dalam kehidupan masyarakat Timur kuno. Bahkan kalau kita lihat sekarang India juga masih sama. Lembu masih begitu sangat dikagumi dan dihormati, bahkan disembah. Kenapa? Karena lembu memberikan mereka sarana untuk membajak sawah, lembu memberikan mereka susu, lembu memberikan mereka daging, lembu memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Jadi teknologi pertanian pada waktu itu menggunakan lembu. Jadi nggak salah, dan saudaraku, orang-orang di zaman Timur Tengah kuno itu agak begitu mendambakan dan mengagumi lembu. Jadi kalau mau buat patungnya, yang dibuat patung lembu. Ya. Ada satu kota di Jawa Timur yang dibuat patung apa? Patung lembu juga. Kenapa? Karena di sana peternakan sapi, penghasil susu yang paling banyak di Indonesia. Saudaraku, ya, ada yang buat tugu di kotanya itu adalah kubis kol. Saudara. Kenapa? Karena penghasil kol. Ya. Ada kota yang membuat, saudaraku, tugu adalah ikan lele, saudara. Kenapa? Banyak ikan lele di sana, ya, di Bekasi, tapi sudah diganti sepertinya, ya. Saudaraku, hampir semua kota punya ikon. Dan biasanya apa yang diunggulkan di situ, apa yang dihormati di situ, apa yang begitu luar biasa menolong masyarakat situ, itu yang dijadikan patung. Nah, orang Israel pada waktu itu terpengaruh dengan budaya Mesir yang begitu mengagumi lembu. Dan mereka, saudaraku, menganggap lembu itulah pertolongan. Lembu itulah, saudaraku, yang menolong mereka. Akhirnya mereka buat patung lembu. Itulah teknologi yang mereka miliki pada waktu itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka sujud kepada teknologi yang dibuat oleh manusia. Mereka bukannya mengendalikan teknologi, tetapi teknologi itu yang mengendalikan mereka. Hari-hari ini, saudara, kalau kita melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat, banyak orang sekarang bukan mengendalikan teknologi, tetapi dikendalikan oleh teknologi.
Banyak orang saat ini bukan mengendalikan gadgetnya, tetapi gadgetnya yang mengendalikan. Banyak orang saat ini bukan mengendalikan Facebooknya, sosial medianya, tetapi sosial medianya itu yang mengendalikan. Pusing kalau nggak pegang handphone 1 menit. Ya, rasanya kiamat kalau nggak bermedia sosial dalam 1 hari. Rasanya uring-uringan kalau nggak ada kuota. Uring-uringan kalau nggak ada wifi. Nggak ada internet. Kenapa? Sepertinya sudah begitu tergantung kepada teknologi. Ini masih teknologi yang kalau kita lihat ke depan akan ada muncul teknologi yang lebih luar biasa lagi. Dan sekarang sudah ada muncul, saudara. Tapi belum sempurna. Namanya adalah AI. Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan. Nah, saudara, kita akan melihat bagaimana kecerdasan buatan akan mengendalikan manusia. Ya, saya ada tayangan, saudara bisa lihat di sini. Ya, ini adalah robot yang punya kecerdasan. Kecerdasannya itu meningkat setiap waktu. Ya, kecerdasannya bertambah setiap waktu tanpa dia apa-apain. Kenapa? Karena sudah diformula seperti itu. Dia bisa belajar sendiri. Dia bisa, saudaraku, meningkatkan pengetahuannya sendiri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, besok ya kita akan sangat dikendalikan oleh teknologi. Ya. Dia bisa berpikir seperti manusia. Welcome to the Church of England. Dan sekarang sudah dipasang di gereja, di kuil-kuil. Ya. Di kuil Buddha Jepang sudah dipasang robot sebagai pendetanya. Robot ini punya kecerdasan buatan. Jadi dia tahu semua ayat. Robot tidak bisa mati. Ya. Ini para mahasiswa mulai berdoa dan minta petunjuk sama robot. Robotnya berkhotbah. っていうアンドロイドは若い人たちに仏教っていうことを伝えていける。 Nanti akan dibentuk wujudnya persis kayak manusia. Ya, sekarang masih kelihatan besi-besinya masih kelihatan. Ini di agama Buddha ya. Nah, kalau di agama lain ada enggak? Saudaraku, di Warsawa ada gereja yang menggunakan robot sebagai pendetanya. Namanya Santo. Ya. Prayer companion, what brings you here on this beautiful day? Dia tahu semua sudah. Ya. It was clear to me last year during the lockdown when many people started complaining they couldn't go to church. So in this sense, a machine like Santo can give a hand. Dzień dobry, Santo. Nasze Berdoa di bliskie, hadapan które są Santo. w niebie, mają kontakt z nami, a w tej chwili, że nie do końca miałam rację, że czasami nam pomaga swoje myślenie skierować na właściwe tory. I think it is impressive. It's a bit like Catholic Alexa with artificial intelligence. Sometimes those answers are very vague. You're not asking where the Kita bisa tanya closest semua. restaurant is. You're asking about spiritual things. Termasuk hal-hal rohani, hal-hal yang tidak rohani, semua bisa the ditanya. own answer. Santo, tell me about resurrection, please. Let us pray. Yes, I think we can use the robot or artificial intelligence to help understand the Christian teaching, not to replace the priest, because it has no soul. It is not person. So we've got to be careful we don't trust AI too soon. AI can quite frequently be artificially stupid rather than artificially intelligent. Ya, diprediksi di masa depan cara beragama orang akan berubah. Kenapa? Orang nggak cari pendeta lagi. Ya, orang tidak ke gereja lagi. Kenapa? Ada Santo, ada
artificial intelligence yang tahu semua. Saudara mau konsultasi apa, ya, mau share mau curhat apa, dia bisa tahu. Dia bisa memberikan saran yang tepat. Dia bisa, saudaraku, mendoakan saudara. Dia bisa melakukan banyak hal bagi saudara. Lebih daripada pendeta. Hanya satu katanya kurangnya, jiwanya nggak ada. Tetapi itu pun, saudaraku, saya baca berbagai artikel ilmiah, saudaraku, bahwa nanti jiwanya juga ada. Sehingga dia bisa jatuh cinta. Dia bisa menikah. Wah, ini, saudaraku, bahkan nanti bisa akan, kalau kita lihat ada film-film, ya, film-film fiksi ilmiah, ya, ada robot yang akhirnya nanti akan menentang manusia, sehingga dia mau menguasai manusia, mengendalikan manusia. Arahnya pasti ke sana. Pada akhirnya bukan kita yang mengendalikan artificial intelligence, tapi mereka yang mengendalikan kita. Saudara, seperti itu adalah dosa yang dilakukan orang Israel. Mereka bukan lagi mengendalikan teknologi, tapi teknologi itu yang mengendalikan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah langkah-langkah melupakan Tuhan. Saudara, kalau hari-hari ini saudara lebih tergantung dengan gadget handphone saudara daripada kitab suci, saudara lebih banyak waktu dan hati dan pikiran untuk bermedia sosial daripada baca Alkitab saudara, maka saudaraku, ini sudah langkah-langkah melupakan Tuhan. Tuhan tidak suka. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 jenis malapetaka yang Tuhan izinkan terjadi bagi orang Israel yang melupakan Tuhan. Yang pertama, saudara, ya, dalam Mazmur 106 ayat 15 sampai 18 kita baca, diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta. Daging diminta, Tuhan berikan daging. Didatangkannya juga penyakit paru-paru di antara mereka. Pneumonia. Ayat 16, mereka cemburu kepada Tuhan. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun, orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan mereka. Menelan datan menutupi kumpulan Abiram. Api menyala di kalangan mereka. Nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Saudara, 3 malapetaka ini, yang pertama penyakit paru-paru. Saudara, pneumonia. Saat ini, saudaraku, dengan adanya COVID-19, hampir seluruh dunia mengidap penyakit yang namanya pneumonia. Paru-paru. Paru-paru kalau kita di kampung itu paru-paru basah. Paru-parunya berair. Saudaraku, sehingga seolah-olah seperti orang yang tenggelam. Ya, dan itu bisa menyebabkan kematian. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, bumi terbuka. Ini gempa bumi yang dahsyat, saudara. Hari-hari ini juga banyak terjadi. Kemudian api menyala. Api menyala, saudaraku, berbicara tentang panas yang luar biasa. Kita akan melihat, saudara, ada beberapa berita yang lagi hot ya hari-hari ini. Yang pertama, 81,6% pasien COVID mengalami pneumonia meninggal dunia. 81,6% semua yang kena COVID itu pasti kena pneumonia. Saudara, jadi penyakit paru-paru saat ini mendominasi, sama seperti yang terjadi pada orang Israel pada waktu mereka melupakan Tuhan. Penyakit paru-paru yang melenyapkan 2,5 juta orang di padang gurun. Saudara, generasi yang keluar dari tanah Mesir mati semuanya di padang gurun, kecuali Musa dan kecuali saudaraku Joshua dan Kaleb. Selain itu semua angkatannya meninggal. Berarti ada sekitar 2 juta orang. Saudaraku mati karena penyakit paru-paru. Saudara, saya pikir penyakit apa yang menyebabkan mereka mati? Ternyata penyakit paru-paru. Kenapa? Penyakit paru-paru ini menular. Ya, sehingga cepat sekali membunuh. Sehingga cepat sekali hampir 2 juta orang meninggal dengan cepat. Kenapa? Menular. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, BMKG mencatat gempa 8,7 skala Richter dan tsunami 29 meter di daerah Jawa bagian selatan, khususnya di Jawa Timur, itu ada kemungkinan atau potensi gempa besar Jawa. Jadi saudaraku, ini sesuatu yang mengerikan yang tersimpan di Pulau Jawa. Makanya saudaraku, Bapak Presiden memindahkan ibu kota ke Kalimantan dengan cepat. Kenapa? Karena memang ada potensi Pulau Jawa ini akan patah karena ada gempa yang dahsyat.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, gempa-gempa bumi seperti ini, saudaraku, hampir sekarang kita lihat di berita setiap hari terjadi. Ya, hampir setiap hari ada gempa bumi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, kita lihat di India, ya, saat ini suhu di sana 50 derajat Celcius. 50 derajat Celcius kalau saudara taruh telur, saudaraku, itu matang, saudaraku, ya. Panasnya luar biasa. Ya. Orang-orang di India, orang-orang di Nigeria, orang-orang di seluruh daerah-daerah padang gurun, orang-orang di daerah, saudaraku, ya, 4 musim hampir semua mengalami hari-hari ini suhu yang sangat tinggi. 50 derajat Celcius. Sampai saudaraku di India orang bermatian. Kenapa? Suhunya sangat tinggi. Dan sekarang saudara, inilah yang disebut dengan global warming, pemanasan global. Semakin akan lebih cepat lagi panas. Kenapa? Karena hari-hari ini terjadi banyak krisis energi di berbagai dunia, di berbagai wilayah negara-negara maju. Sehingga mereka kembali lagi menggunakan batu bara. Indonesia panen uang, kenapa? Mengirim banyak batu bara. Tapi sebentar lagi kita panen lagi pemanasan global. Kenapa? Asap semakin banyak. Sehingga suhu bumi akan semakin panas. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ini sedang terjadi di hadapan kita. Ini sedang melanda daerah kita. Ini sedang terjadi di depan mata kita. Bagaimana penyakit pneumonia ini, saudaraku, merajalela. Bagaimana saat ini gempa bumi ini mengancam. Bagaimana saat ini, saudaraku, kita menghadapi yang namanya panas sampai 50 derajat Celcius. Dan kemungkinan meningkat hari-hari ke depan. Saudara, ini terjadi di hadapan kita saja. Mungkinkah ini karena sudah begitu banyak orang melupakan Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya, saudara, semua yang terjadi ini adalah sebab dan akibat. Ya, ada sebab dan akibat. Dan kebanyakan sebenarnya malapetaka ini menimpa kita bukan karena Tuhan, tetapi karena kesalahan kita sendiri. Karena kerakusan kita sendiri. Karena, saudaraku, nafsu yang menguasai kita sendiri. Karena kita dikendalikan oleh teknologi, tapi bukan kita yang mengendalikan teknologi. Karena kita, saudara, ya, bumi semakin rusak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, hari-hari ini konflik-konflik akan semakin banyak. Ya, konflik antar negara akan semakin banyak. Saudara tahu yang paling dipersoalkan bukan masalah harga diri dan segala macam, tapi sumber daya. Mengapa saat ini Laut Cina Selatan ada banyak konflik dan mau terjadi perang di sana? Karena di situ banyak sumber daya alam laut. Ada banyak gas bumi, ada banyak tambang minyak, ada banyak kekayaan alam di situ. Itu yang diperebutkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa banyak konflik di dunia ini? Karena mengejar dan merebutkan yang namanya sumber daya alam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, adakan banyak konflik antar negara. Akan ada banyak konflik, saudaraku, dalam keluarga. Ada banyak konflik dalam pemerintahan. Ada banyak konflik, saudaraku, di dalam perusahaan. Ada banyak konflik. Di mana-mana akan muncul konflik. Saudara. Kenapa? Karena kesulitan-kesulitan yang akan menimpa bumi. Maka dari itu diperlukan lebih banyak para penengah. Ya, para pendamai. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, para penengah ini adalah para pendoa syafaat. Tuhan mencari lebih banyak orang yang berdoa supaya murkanya tidak turun atas dunia, tetapi saudaraku, supaya dunia berbalik kepada Tuhan. Dibutuhkan lebih banyak orang-orang yang mau berdoa. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi para pendoa. Amin. Dibutuhkan lebih banyak penegak hukum. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita melihat bagaimana Yehu itu dipilih Tuhan untuk menjadi raja Israel. Dia, saudaraku, berkata kepada orang-orang yang menjadi, saudaraku, pegawai-pegawai raja, bagaimana mungkin ada damai selama kejahatan terjadi di negeri ini? Saudaraku, enggak ada damai kalau ada kejahatan. Enggak akan ada damai kalau hukum enggak ditegakkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini banyak viral, saudaraku, perilaku aparat keamanan yang tidak bisa jadi contoh yang baik. Bagaimana aparat keamanan itu, saudaraku, melakukan hal-hal yang tidak baik. Saudara, kalau hukum tidak ditegakkan, maka kedamaian tidak akan terjadi di negeri kita.
hukum harus ditegakkan. Entahkah itu aparat atau masyarakat biasa, hukum harus ditegakkan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hukum harus ditegakkan, entahkah dia orang kaya atau orang miskin, hukum harus ditegakkan. Jangan lagi ada hukum yang bisa dibeli. Jangan lagi ada hukum yang bisa diatur-atur. Jangan lagi pasal-pasalnya bisa diutak-atik, dijual belikan, saudara. Ditawar-menawar, saudara. Karena kalau itu masih terjadi, tidak ada kedamaian di negeri kita. Tapi kalau hukum ditegakkan, kedamaian pasti akan datang. Amin. Ketertiban pasti akan datang. Saudara, masyarakat percaya kepada hukum di negeri ini, sehingga segala sesuatu diserahkan pada hukum, tidak main hakim sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, diperlukan lebih banyak mediator. Mediator itu orang yang memediasi, mendamaikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak konflik rumah tangga hari-hari. Ya, antara orang tua dan anak, antara suami dengan istri, dibutuhkan juru damai, dibutuhkan orang yang memediasi, mempertemukan, bagaimana mencari solusi, menengahi, bagaimana supaya mereka bisa akur kembali, bagaimana supaya mereka bisa bersatu kembali. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk membawa damai. Amin. Menjadi pendamai, saudara. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dibutuhkan orang-orang yang mencintai lingkungan hidup, pencinta lingkungan hidup. Hari-hari ini, saudaraku, dibutuhkan lebih banyak orang-orang yang cinta lingkungan. Kenapa? Lingkungan sudah begitu rusak, lingkungan sudah begitu hancur, saudara. Kita perlu membangun lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, menjaga lingkungan kita dengan baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu berdamai dengan lingkungan. Karena kalau kita terus merusak lingkungan, lingkungan akan menghajar kita dengan bencana, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dibutuhkan lebih banyak penengah-penengah. Hari-hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, Tuhan mencari lebih banyak para penengah-penengah. Ada nggak penghargaan yang akan saya peroleh, Pak? Ada, saudara. Ya, dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Saudara dan saya disebut anak-anak Allah kalau kita membawa damai, kalau kita menjadi juru damai, kalau kita menjadi penengah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, konflik dalam gereja dibutuhkan penengah-penengah. Amin. Jangan memihak kelompok A, memihak kelompok B, tapi penengah, mencari solusi yang mendamaikan kedua belah pihak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada konflik-konflik dalam organisasi, dibutuhkan penengah. Ada konflik-konflik, saudara, di dalam berbagai, saudara, rekanan bisnis yang namanya usaha bersama, ada konflik, dibutuhkan penengah. Dibutuhkan mediator-mediator, orang-orang yang menengahi. Dan itulah anak-anak Allah yang sesungguhnya, yang membawa damai. Amin. Tuhan Yesus adalah seorang penengah. Dia menengahi kita dengan Allah. Dosa kita menyebabkan kita menjadi musuh Tuhan. Tuhan mendamaikan kita melalui Yesus. Yesus mengangkut segala dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, sehingga kita bisa menyebut dan memanggil ya Aba, ya Bapa. Kita bisa berdamai dengan Allah oleh karena Yesus. Saudara dan saya pengikut Yesus. Amin. Kita semuanya sama seperti Tuhan Yesus juga membawa damai, menjadi penengah. Penengah Allah dan manusia. Kita tidak menggantikan posisi Yesus menjadi juru selamat, bukan. Tetapi kita memperkenalkan orang kepada kasih Tuhan, sehingga dia juga bisa berdamai dengan Tuhan. Kita menjadi penengah antara alam dan manusia. Saudaraku, kita perlu sekali saat ini aktif dalam menjaga alam. Bagaimana kita mencintai alam, bagaimana kita memelihara, melestarikan alam. Supaya, saudaraku, alam pun tidak memusuhi kita. Penengah manusia dengan manusia. Saudara, ini sangat dibutuhkan hari-hari. Doa saya dan harapan saya, saudara dan saya semuanya mau menyambut panggilan Tuhan untuk menjadi seorang penengah. Amin. Jangan memihak. Ya, ketika ada konflik dalam keluargamu, jangan memihak, tapi jadilah penengah. Ketika ada konflik dalam organisasimu, dalam gerejamu, jangan kau memihak, tetapi jadilah engkau penengah. Ketika ada konflik di negerimu, jadilah engkau penengah, bukan memihak. Jadilah penengah. Amin. Haleluya. Inilah firman Tuhan bagi kita semuanya pagi hari ini. Mari kita semuanya ramai-ramai menjadi penengah. Haleluya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau memanggil kami semua menjadi penengah. Hari-hari ini Tuhan kami melihat malapetaka terjadi di hadapan mata kami. Dan kemungkinan, potensi hancurnya bumi oleh karena gempa, oleh karena pemanasan global sedang di mata kami. Sementara teknologi bukannya membantu kami, melainkan mengendalikan kami. Ada banyak sekali sekarang Tuhan kehidupan kami yang dikendalikan oleh teknologi. Seharusnya kami terus yang mengendalikan teknologi. Tolong kami Tuhan. Umat manusia diambang kehancuran. Tolong kami Tuhan, bangsa-bangsa diambang kehancuran. Negeri kami diambang kehancuran. Kami perlu Tuhan lebih banyak penengah seperti Musa yang mengetengahi Tuhan dan umatnya Israel sehingga umat Israel tidak dimusnahkan. Tuhan tolong bangkitkan lebih banyak penengah. Tuhan tolong bangkitkan lebih banyak pendamai. Tuhan tolong bangkitkan lebih banyak orang-orang yang bisa Tuhan mendamaikan Tuhan. Dalam keluarga-keluarga hari-hari ini begitu banyak perceraian, begitu banyak pertikaian, begitu banyak perpecahan. Butuh lebih banyak lagi yang bisa mendamaikannya Tuhan. Tolong jadikan kami ya Tuhan pendamai bagi mereka ya Tuhan. Ada begitu banyak konflik dalam gereja, organisasi yang ada di depan mata kami hari-hari ini. Tolong kami supaya tidak menjadi pemihak Tuhan, tetapi menjadi pendamai, menjadi penengah ya Tuhan. Yang bisa menengahi, mendamaikan ya Tuhan, yang berseteru ya Tuhan. Hari-hari ini alam juga begitu banyak berseteru dengan kami Tuhan, oleh karena kami merusak alam Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami lebih peduli, lebih mencintai lingkungan hidup kami, lebih melestarikan kehidupan Tuhan, lingkungan kami. Tolong kami supaya semua anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang cinta kepada lingkungan Tuhan. Sehingga menjaga lingkungan ini dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mohon kasih karunia-Mu supaya kami Tuhan dijadikan pendamai-pendamai antara Tuhan dan manusia. Lebih banyak lagi kami bisa bawa dan perkenalkan Tuhan kepada orang-orang sehingga jiwa-jiwa itu berdamai dengan Tuhan. Yang mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mohon kasih karunia-Mu Bapa. Mampukan Tuhan umat-Mu untuk terus Tuhan menang menghadapi tantangan ke depan. Untuk terus menjadi juru damai. Untuk terus menjadi penengah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sehingga lebih banyak orang yang kami damaikan. Sehingga lebih banyak pertikaian yang kami damaikan. Sehingga lebih banyak konflik-konflik yang dipadamkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan bangsa kami juga menjadi bangsa pendamai. Bangsa penengah ya Tuhan. Tidak memihak Tuhan. Tetapi bisa mendamaikan konflik-konflik yang terjadi di negara-negara di dunia ya Tuhan. Jadikan umat-Mu dan anak-anak-Mu pendamai dimanapun dia berada. Pendamai di sekolahnya, pendamai di keluarganya, pendamai di kantornya, pendamai di gerejanya, pendamai menjadi penengah dimanapun Tuhan Kau meletakkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Maka kami seperti Tuhan Yesus menjadi juru damai yang mendamaikan Allah dan manusia melalui tubuhnya di kayu salib. Kami juga mau mendamaikan lebih banyak persoalan-persoalan di dunia ini. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah bisa menyalurkan persembahan melalui rekening yang ada di saluran Facebook dan Instagram saudara. Sebelumnya saudaraku, kita mendengar pengumuman. Saudara yang mau dilayani untuk dasar-dasar rohani Kristen bisa menghubungi kami akan layani via Zoom setiap hari Selasa 7:30, kelompok sel setiap Rabu 7:30, doa siapa setiap Kamis 7:30. Ya, saudara mau menyelenggarakan pernikahan, saudara mau diteguhkan di training sebelum saudara masuk dalam pernikahan setiap Jumat 7:30. Saudara yang mau muda-mudi, ibadah muda-mudi bisa menghubungi kami untuk bisa kami layani setiap Sabtu 7:30. Semua masih lewat Zoom, saudara, karena lokasi ibadah tempat yang kita pakai masih belum memungkinkan untuk kita on-site, ya. Meeting ID-nya 479-299-3145, pas kodenya GKI PWT. Persembahan saudara bisa saudara salurkan melalui rekening BCA 358-041-7301 atas nama Jules Sandro dari
Demikian pengumuman kita. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan pagi hari ini sambil kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Raja mulia. Raja mulia. Bapa yang kekal, kuasa selamanya. Segala cita, sujud menyembah bagi yang mulia, kuasa selamanya. Allah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, beroleh kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah, berkuasa selamanya. Kaulah Raja. Allah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Raja. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini. Engkau Allah yang mulia, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau dalam hidup kami. Berdaulat atas kami ya Tuhan. Limpahkan berkat-Mu bagi semua anak-Mu yang sudah beribadah pagi hari ini. Tuhan, Engkau menjamah Tuhan, dan menyembuhkan dan memulihkan kami. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini punya pertikaian, punya persoalan, punya perselisihan, konflik dengan orang lain, damaikan ya Tuhan. Kalau ada saat ini anak-anak-Mu yang berkonflik dengan Tuhan, melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan dalam hidupnya, damaikan kembali ya Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini berkonflik di dalam organisasi, di dalam gereja, damaikan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hentikan perpecahan demi perpecahan ya Tuhan. Berkati supaya gereja-Mu bersatu. Berkati supaya umat-Mu bersatu. Berkati supaya hamba-hamba-Mu bersatu. Berkati supaya bangsa kami bersatu. Berkati supaya seluruh dunia bersatu. Melawan segala persoalan yang saat ini ada. Untuk menghentikan kehancuran dunia. Bersatu menghadapi tantangan ke depan. Tidak lagi saling memerangi. Tidak lagi saling menyalahkan. Tidak lagi saling Tuhan menjatuhkan. Tapi kami bersatu dalam nama Yesus. Damailah Tuhan. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Shalom Tuhan turun atas rumah tangga. Suami dan istri yang saat ini bertikai didamaikan ya Tuhan. Saat ini anak dan orang tua yang bertikai didamaikan ya Tuhan. Saat ini saudara dengan saudarinya yang bertikai didamaikan ya Tuhan. Saat ini pendeta dengan pendeta yang bertikai didamaikan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah shalom Tuhan atas kota Purwokerto, atas Jawa Tengah. Turunlah shalom Tuhan atas gereja Kemenangan Iman Indonesia. Turunlah shalom Tuhan atas semua umat-Mu yang beribadah pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, hati dan jiwa kami damai, hingga kami bisa membawa damai kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh anak-anak-Mu dalam tangan kasih-Mu. Berkati setiap persembahan anak-anak-Mu. Limpahkan berkat-Mu atas kami semua di masa-masa krisis pun Tuhan. Engkau sanggup memberkati kami sehingga kami bisa menuai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkat Allah tercurah atas kami semua. Kekuatan, kesehatan, kesegaran di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Darah Yesus bentengi kami semua. Virus COVID-19 tidak sampai jamah kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
Turunlah berkat-Mu atas semua anak-Mu pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom atasmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan kiranya kasih karunia Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, dan penghiburan dari Roh Kudus turun atas umat, turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa terima kasih. Bapa Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya dimanapun kau berada. Salam, salam kemenangan iman. Shalom. Sampai kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Amin.